Hai, apa kabar? Kurang kedengeran nih, apa kabarnya semuanya? Luar Oke, biasa. Kita sapa juga nih Kak adik-adik di rumah ya. Shalom iya, adik-adik di rumah, apa kabar nih? pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Garis Kids lainnya ya. Bener banget, seru-seruan bareng di sini. Betul, jadi bisa nambah Kingdom Friends juga ya Kak ya. Betul. Yes, nah juga nih yang paling membedakan ibadah onsite dan online Kak, tahu nggak nih apa nih? Kalau onsite pulang dapat sesuatu. Yes, ada yang tahu nggak dapat sesuatunya itu gimana tuh? Hah? Bingkisannya, dapatnya gimana Bingkisan. tuh? Dengan cara tukerin label Tukerin nama. label nama, betul. Pastiin label namanya jangan sampai copot. Jangan sampai ketuker. ketuker apalagi karena selain bisa dapat bingkisan, itu di situ ada nomor penitipan alas kaki kalian. Nah, coba dicek. Udah ada nomornya belum? Ada ya. Jadi dipastikan agar jangan sampai ketukar biar alas kakinya juga nggak ketukar ya, Kak ya. Ya. Oke, nah kalau misalnya dilihat nih ada yang baru nih Kak di Caris Ada Kids yang nih. baru di Caris Kids. Ada yang tahu nggak kira-kira dari sini kelihatan nggak apa tuh yang baru tuh? Oh, ada yang bedain, ada kotaknya. Ada kotaknya sekarang lebih besar ya Lebih daripada besar, biasanya. Dari setiap umur dan membedakan gender ya. Betul. Nah, jadi mulai dari hari ini setiap anak-anak, adik-adik yang berusia 3 tahun ke bawah atau batita itu akan menempatkan kelas Precious Lamb ya Kak. Iya, di kelas Precious Lamb. Yang di sebelah sana ya. Nah nanti adik-adik yang berusia 3 tahun ke bawah itu akan ada activity-nya sendiri. Jadi buku activity yang biasa kita bagikan setiap bulan itu hanya untuk adik-adik yang berusia 3 tahun ke atas. Berarti usia 4 hingga 12 ya. Betul. Nah, juga setiap adik-adik yang berusia 3 tahun ke bawah itu cuman bisa ditemani oleh satu pendamping saja. Dan para pendampingnya itu boleh menemani adik-adiknya hingga ke ruang kelas Precious Lamb-nya ya Kak ya. Benar, ke ruangan Precious Lamb. Betul. Nah, untuk adik-adik sisanya yang berusia 4 hingga 12 tahun bisa menempati ruangan ini dan duduk di dalam kotaknya yang sudah dipisahkan tadi ya Kak ya. Betul, sesuai usia. Sesuai usia dan sesuai gender. Betul. Jadi sepanjang ibadah tetap duduk atau berdirinya di dalam kotaknya masing-masing ya. Jangan berpindah kotak. Jangan pindah ke kanan, jangan pindah ke kiri, jangan pindah ke depan, jangan pindah ke belakang ya. Jadi diusahakan tetap di dalam kotaknya masing-masing. Nah, dan juga untuk kalau adik-adik yang ada di sini yang berusia 4 hingga 12 tahun yang masih didampingi, para pendampingnya boleh menempati area guardian area yang berada di sisi kanan depan dari ruang ibadah. Nah, juga nih setiap adik-adik yang ada di sini itu dihimbau untuk jangan menaiki panggung selama berada di ruang ibadah ya. Kenapa tuh Kak? Iya, karena di panggung ini licin ya, berbahaya. Jadi bukan untuk mainan atau untuk lari-lari di sini. Betul, kalau licin berbahaya nanti kalau misalnya ada kenapa-napa bisa repot. Betul. Ya, jadi tetap berada di dalam kotaknya masing-masing. Dan semua permainan dan semua gadget juga harus tetap disimpan di dalam tasnya masing-masing ya, biar nggak hilang atau ketinggalan. Nah, ini semua nih yang baru nih, kenapa sih Kak dibikin? Supaya kita bisa nyaman saat ibadah. Yes, jadi sama-sama ibadahnya bisa berjalan dengan lancar dan Benar. sama-sama bisa nyaman ya Kak ya. Ya. Oke, nah nggak kerasa nih Kak, hari ini udah minggu pertama ya Kak ya di bulan Minggu baru. pertama di bulan baru. Biasa kalau bulan baru tuh ada apa nih? Ada apa kalau bulan baru? Buku baru. Siapa Buku yang dapat baru. buku baru? Udah dapat buku baru? Udah. Ada yang belum? Nanti kalau yang belum, setelah selesai ibadah, antrian bukunya ada di belakang ya. Yes, ada meja di sebelah belakang, itu nanti bisa antri setelah ibadahnya selesai ya. Betul. Oke.
Nah, yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Tas dan bukunya bisa ditaruh di depan atau di kiri kanannya. Yes, dipastikan agar tetap masih di dalam kotaknya ya. Semuanya udah siap untuk ibadah? Wah, kurang semangat pada nih pulang Kak. kayaknya. Udah siap untuk ibadah? Sudah. Kalau kakaknya lagi ngomong di depan, boleh ngobrol juga enggak? Enggak. Hadapnya kemana? Depan. Iya, pintar. Nah, kalau gitu sebelum mulai ibadah kita jingle dulu kali ya Kak ya. Boleh. Kira-kira adik-adiknya udah pada siap belum nih buat nyanyi jingle Charis Kids? Wah, yang udah cuma dikit doang nih. Udah siap belum semuanya? Oke, kalau gitu kita cek dulu nih semangatnya. Charis Kids. Aduh, lemas banget. Charis Kids. Yes. Oke, sekarang kita nyanyi jingle Charis Kids sama-sama dengan lagunya ya. Let's go. Coba nih kakak mau denger lagi nih semangatnya. Charis Kids. Sekali lagi, Charis Kids. Oke, siapa yang hari ini senang banget bisa beribadah lagi boleh lambaikan tangannya. Yuk, sekarang yang tangannya sudah terlambaikan boleh kasih tas kiri kanannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Tepuk tangan yuk. Sama-sama yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sama-sama nyanyikan ini dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang coba nih, kakak mau denger kalau adik-adiknya aja yuk yang nyanyikan yuk. Takkan berhenti. Bisa lebih semangat lagi. Dibebaskan. Hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan.
Aduh lemas banget nih. Halo, Hai. masih semangat gak buat muji nama Tuhan? Masih yakin nih, masih gak nih? Masih. Oke, kalau masih coba kakak mau dengar semangatnya teriakan haleluya. Haleluya. Let's go. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yang percaya sama-sama katakan. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Lebih yakin lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Sing it. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yeay, tepuk tangan yuk. Halo. Waduh, 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 waduh. Kemana nih adik-adik ini? Hai. Halo. Apa kabar? Yes. Yuk, sekarang coba dicek apakah berdirinya sudah menghadap ke depan semua? Sudah, pintar. Apakah sudah di dalam kotaknya masing-masing? Sudah? Oke, pintar. Sekarang coba give me one clap. Give me two claps. Give me three silent clap. Shh. Oke, yuk sekarang sama-sama kita lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk beribadah untuk beribadah di hari ini. di hari ini. Bapa, Bapa, terima kasih terima kasih atas kasih setiamu atas kasih setiamu dan kebaikanmu dan kebaikanmu yang tiada hentinya yang tiada hentinya di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Sekarang kami Sekarang kami ingin mengembalikan ingin mengembalikan rasa syukur kami rasa syukur kami
hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Di dalam hidupku, Raja
Yuk, kita mau perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudusnya. Yuk, sama-sama kita doakan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa terpecah-pecah bagi kami, sehingga kami memperoleh kesembuhan, tubuh yang sehat, kuat, kecerdasan, pandaian, hikmat, marifat daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan. Udah? Udah? Ayo dimakan. Udah? Udah ya? Yuk kita angkat cawannya tinggi. Udah semua? Ayo bangun Cece. Yuk angkat cawannya tinggi, gak ada yang duduk ya. Yuk. Sama-sama kita doain ya. Dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Darahmu Bapa menyucikan, menguduskan, dan menghapus semua dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami dibenarkan karena pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami sudah dimenangkan dan layak menerima semua yang terbaik daripadamu. Dalam nama Yesus, inilah darah Kristus. Ayo kita minum. Yuk hari ini kita mau lihat apa nih, tentang apa nih? Mau belajar tentang apa? Yuk Kak, kita lihat slide pertama. Mahkota ini buat siapa biasanya? Buat siapa? Ratu ya, raja ya, buat raja ya. Boleh gak orang biasa pakai beginian? Gak boleh ya, gak boleh, cuman raja doang yang boleh pakai begini. Itu artinya dia yang berkuasa tuh, maksudnya tuh artinya tuh. Yuk Kak, slide berikutnya lihat. Samuel diperintahkan Tuhan untuk menemui Isai yang memiliki 8 anak. Tuhan telah memilih satu dari anak-anaknya untuk menjadi Raja Israel. Dengerin, pada zaman dahulu, Julius stop. Pada zaman dahulu ada seorang nabi namanya Samuel. Dia dipilih Tuhan untuk jadi nabi. Zaman dulu tuh gak bisa sembarangan jadi nabi loh. Harus Tuhan yang pilih, kamu jadi nabi, baru dia bisa jadi seorang nabi. Kenapa Dedek? Bukan, Samuel bukan papanya. Nah, jadi zaman dulu ada seorang lelaki dipilih Tuhan jadi nabi. Kamu jadi nabi. Siapa dia namanya? Samuel. Nah, Samuel ini satu hari dibisikin nama Tuhan. Samuel, coba kamu ke kota di situ, ada satu anak yang harus kamu urapi. Kakak, ini ada yang main-main, tolong boleh duduk di sini. Coba kamu ke kota yang di situ, ke kota A, ada anak yang harus kamu urapi jadi raja. Nah, si Samuel akhirnya pergi. Si Samuel akhirnya pergi betul. Oke Tuhan kata dia. Dia jalan ke kota A. Jalan berhari-hari. Iya. Zaman dulu gak ada busway. Gak ada mobil, gak ada motor. Jadi kalau mau ke kota A harus jalan kaki. Jalannya jauh. Dia jalan berhari-hari. Kenapa sayang?
Zaman dulu belum ada kayaknya naik kuda biasa orang. Iya, kamu punya mobil. Terus udah jalan nih jauh nih ya. Terus next slide Kak. Samuel datang menemui Isai untuk memilih 1 dari 8 anaknya. Setelah dia sampai di kota yang ditunjuk Tuhan, Tuhan bilang masuk ke rumah itu. Di rumah itu aku akan urapi salah satu anaknya. Dia masuk, dia nyamperin si Isai. Nyamperin Isai terus dia bilang sama Isai, Isai aku diutus Tuhan untuk mengurapi salah satu anakmu. Dedek, duduk yang benar ya, stop. Aku diutus Tuhan untuk mengurapi salah satu anakmu, kata dia. Nih, di sini Isai punya berapa anak? Coba yuk, berapa? 8 anak. Ingat ini ya, 8 anak Isai punya. Terus Isai langsung, wow, salah satu anakku bakalan jadi raja. Keren kata dia. Nah, next slide Kak. Terus Isai memanggil 7 orang anak laki-lakinya yang tertua dan melupakan anaknya yang paling kecil. Tadi anaknya ada berapa? 8. Terus dia panggil yang 7. Hai, ayo sini semua. Mau ada yang dipilih jadi raja. 7-7-nya datang. Tadi anaknya 8, tapi yang dipanggil 7. Berarti yang 1 kemana tuh? Lupa kan dia sama yang 1. Iya. Nah, nih 7-7-nya datang. Dek. Si Isai lihat, wih, keren banget ini. Tinggi, gede, ada yang brewokan. Di situ nggak ada ya? Terlalu mengada-ada. Tinggi, gede, badannya keren, 6 pack. Weh, pasti dia fitness ya, 6 pack. Kalau I 1 pack. Karena apa? Karena doyan makan. Nah nih 1 pack ya. Nah terus dia lihat, wah hebat ini. Pasti nih salah satu nih jadi raja nih. Terus Tuhan bilang apa di dalam hati Samuel? Lihat Tuhan bilang apa Kak, slide berikutnya Kak. Nah nih Tuhan langsung bisik-bisik di telinga Samuel, di hati Samuel. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita manusia cuma lihatnya pakai mata. Oh ini keren, ini cakep. Tapi Tuhan gak lihat begitu. Tuhan lihat kedalaman hati kita. Makanya Tuhan bilang, saya gak lihat rupa kalian, model kalian. Tapi yang saya nilai adalah di dalam hati. Nah dia ngomong begini sama Samuel. Next slide Kak. Terus Samuel terus mencari dari semua anak-anak Isai yang ada saat itu. Tetapi mereka semua bukanlah yang Tuhan pilih untuk menjadi raja. Jadi begitu Samuel lihat, wih keren. Ayo nomor 1 anaknya siapa? Siapa anaknya? Nomor 1 anaknya maju. Si Eliab namanya nomor 1. Eliab kata bapaknya. Si Eliab maju. Dung. Wow keren, badannya gede, 6 pack. Wow. Terus dia lihat, wih keren, ini pasti nih, ini nih. Tapi Tuhan ngomong di dalam dia, bukan Samuel, bukan yang ini. Hah? Bukan yang ini Tuhan? Bukan. Oke, next kata dia. Panggil lagi. Nomor 2, Elinabab. Cep. Wih keren, gondrong segini, 6 pack lagi. Ini pasti olahraga nih, nge-gym katanya. Terus ini kayaknya ini katanya. Terus katanya Tuhan, bukan yang ini katanya. Next katanya. Oke, next katanya Samuel. Datang lagi nomor 3 si Syama. Handsome, ganteng. Kata dia, wah pasti ini nih. Lihat dari mukanya ganteng, tinggi, gede. Ini pasti ini. Tapi Tuhan bilang, bukan yang ini. Wah dia bingung. Yang mana dong jadi Tuhan? Datang lagi nomor 4. Bukan kata Tuhan. Datang lagi nomor 5. Bukan.
nomor 6, bukan. Terakhir nomor 7, bukan, kata Tuhan. Hah? Dia bingung. Ini udah 7 loh. Terus yang mana dong? Next. Tuh, apakah hanya itu anak-anakmu? Terus dia nanya sama si Isai. Isai, cuman segini nih anak kamu nih. Ini yang 7 ini. Soalnya Tuhan bilang bukan loh. Terus si Isai bingung. Hah? Kok bukan ya? Terus dia mikir-mikir. Next Kak, slide berikutnya. Isai pun akhirnya teringat akan anaknya yang paling kecil. Pas Isai ditanya, segini doang anak kamu ya? Dia mikir, emang salah ya? Ini yang paling gede, yang keren, yang six pack, bukan. Dia pikir-pikir lagi, oh iya masih ada satu ya, I lupa ya. Dia sendiri lupa kalau punya anak satu lagi. Terus dia bilang, ada sih katanya yang paling kecil. Tapi kayaknya bukan itu deh. Kenapa? Kata si Samuel. Next slide Kak. Nah si Isai bilang begini, anak ini terlihat tidak cocok untuk menjadi seorang raja. Pekerjaannya setiap hari adalah menggembalakan kambing domba milik Isai. Jadi Isai itu berpikir gini, kayaknya bukan Daud deh. Soalnya kenapa? Si Daud itu udah anak paling kecil, badannya paling kecil, paling muda. Kayaknya gak cocok deh jadi raja deh. Soalnya badannya kecil kata dia. Tahu gak kerjaannya penggembala domba ngapain? Iya, pagi-pagi betul. Pagi-pagi buka kandang domba, dombanya keluar embe. Nah dia bilang, ayo ikut. Nah bawa ke ladang, makan dombanya. Nah, terus udah gitu udah siang, dia tetap tungguin sampai sore. Udah dombanya kenyang, ayo pulang lagi. Nah masukin lagi ke kandang, tutup. Nah kerjanya cuma itu aja tiap hari si Daud tuh. Makanya orang pikir nggak mungkin deh kayaknya yang itu jadi raja ya. Terus kata si Samuel apa? Coba lihat next slide Kak. Nah Samuel meminta untuk memanggil anak itu dan mereka tidak akan duduk makan sebelum anak itu datang. Samuel bilang gini, coba kamu panggil anak kamu yang paling akhir itu Isai. Yang paling bungsu, paling bontot. I mau lihat. Pokoknya kita tidak akan makan duduk sebelum anak itu datang. Terus Isai suruh orang panggil. Panggil Daud di ladang. Nah, panggil. Begitu dia lihat si Daud. Lihat si Daud anak paling bontot. Paling bontot. Paling bontot. Nah paling montok. Itu saya. Bukan Daud. Nah lihat. Anak paling bontot datang, paling bontot datang. Tahu gak si Daud apa? Masih kecil, mukanya kemerah-merahan, cakep banget. Kenapa? Karena dia tiap hari ke ladang, gembalain domba, kena sinar matahari, jadi kulitnya tuh kemerah-merahan. Hitam ya, eksotik. Kayak kamu eksotik. Nah, kulitnya kemerah-merahan. Jadi si Samuel bilang, Julius stop. Samuel ngomong gini, yang ini nih yang jadi raja kok masih kecil, kulitnya kemerah-merahan, cakep ya, cakep loh ini loh. Wah, cakep, kayak kamu cakep ya. Terus dia lihat apa yang Tuhan ngomong. Next slide Kak. Oh, lalu tiba-tiba Tuhan berkata dalam hatinya Samuel. Tuhan berkata kepada Samuel untuk mengurapi Daud karena Daud adalah anak Isai yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel nanti. Ternyata ketika dia lihat si Daud, Tuhan ngomong di hati Samuel. Samuel, ini benar anak yang aku pilih. Ya, kamu urapi dia jadi raja. Hah? Samuel kaget. Tapi dia kan mesti patuh sama Tuhan ya kan. Langsung dia ambil minyak, dia tuang ke kepalanya si Daud. Zaman dulu kalau kita mengurapi raja, kita tuh mengurapi orang, kita tuang minyak ke kepala orang. Tuh, ini nih. Nih,
tuang minyak ke kepalanya. Nah, terus apa yang terjadi next? Akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah raja yang akan datang. Siapa? Siapa yang raja akan datang? Daud. Next ya. Tuhan memperhitungkan Daud, memilih Daud dan melihat Daud sebagai seorang raja. Tahu gak kenapa Tuhan pilih Daud? Siapa yang tahu? Kenapa? Iya betul, anak Tuhan. Yang 7 tadi anak Tuhan bukan? Iya dong. Anak Tuhan, semua anak Tuhan. Tapi kenapa Daud yang dipilih? Sama, semua juga anak Tuhan. Kenapa sayang? Karena baik hati. Nih, Miss kasih tahu ya. Kenapa dia dipilih Tuhan? Karena Daud bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika Daud di ladang, dia gembalain domba ya. Dia nggak cuman gembalain domba nyampe di ladang terus bengong gitu ngeliatin dombanya makan. Terus dia ngupil-ngupil atau dia tidur gitu. Enggak ya, dia nggak kayak begitu. Tapi Daud waktu di ladang, dia itu bawa kecapi, dia itu nyanyi buat Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia setiap hari bergaul sama Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan, dia bikin lagu sama Tuhan. Kalian tahu gak di Alkitab kalian yang namanya Mazmur, itu ciptaannya Daud segitu banyak. Itu lagu-lagu yang Daud persembahkan buat Tuhan. Makanya begitu dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia connecting dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan menilai itu satu iman, kesetiaan. Jadi Tuhan tahu, oh anak ini sayang loh sama aku juga sayang sama dia. Makanya dia diperhitungkan untuk menjadi seorang raja. Next, Raja Israel. Itu dia kenapa Daud dipilih. Jadi Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat modelnya kalian, oh mukanya cakep atau ganteng atau jelek. Tapi Tuhan melihat hati kalian. Ya, next. Lihat ayatnya, yuk baca ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nih, Tuhan tahu setiap kalian. Sebelum kalian ada di dalam perut mami, Tuhan udah tahu siapa itu kalian. Jadi sebelum kalian diciptakan, Tuhan udah tahu, oh ini yang namanya Max, ini yang namanya Joy, ini yang namanya Emma, ini yang namanya ini yang namanya itu, ini yang namanya Daud. Nah semuanya Tuhan udah tahu. Tuhan sayang dengan kalian. Begitu kalian ditaruh di perut mami, Tuhan juga udah tahu, Tuhan sayangin kalian. Tahu gak, ketika kalian ada di dalam perut mami, Tuhan udah bikin rancangan buat hidup kalian. Stop ya kokoh, yuk duduk ke depan matanya. Waktu kalian ada di dalam perut mami, Tuhan udah bikin rancangan yang bagus buat kalian, yang bagus. Nanti anak ini jadi ini, dia pinter di sekolah, banyak teman-teman yang sayang sama dia, dia anak yang nurut gini-gini. Tuhan jagain setiap langkah kalian. Tuhan selalu merancangkan semua yang baik buat kalian. Pernah gak Tuhan kasih rancangan kecelakaan yang jelek buat kalian? Enggak kan? Enggak mungkin Tuhan taruh kalian di pinggir jurang. Biarin aja ini anak nakal taruh di pinggir jurang. Biar nanti kalau ada orang lewat senggol. Bisa gak kayak gitu? Enggak ya, Tuhan tuh sayang sama kalian. Tuhan tuh sayang banget sama kalian karena kalian spesial di mata Tuhan. Setiap kalian adalah spesial di mata Tuhan. Tuhan melihat hati kalian, bukan rupa kalian, tapi di kedalaman hati kalian. Kalian apa? Spesial ya. Yuk next Kak. Kita adalah anak-anak kesayangan Bapa di surga. Dia punya rencana dan rancangan yang begitu indah buat masa depan kita. Dia sendiri yang memilih kita untuk menggenapi tujuan yang telah Ia rancangkan bagi kita. Jadi ketika kalian masih ada di dalam perut mami, Tuhan udah pilih. Aku pilih dia, aku sayang dia, aku mencintai dia. Dan dia akan bikin rancangan yang terbaik buat kalian di sepanjang hidup kalian. Dia akan jaga, dia akan berikan yang terbaik buat kalian. Karena apa? Tadi? Karena Tuhan apa? Iya.
Iya, karena Tuhan sayang banget sama kalian. Kalian spesial, kalian anak-anak kesayangannya. Siapa di sini yang anak-anak kesayangan Tuhan? Siapa di sini yang spesial? Good, pintar. Ingat ya, tanemin dalam hati kalian. Saya ini spesial, saya ini kesayangan Tuhan. Tuhan kasih rancangan yang terbaik buat masa depan. Gak peduli dunia lihat kamu, ih kamu jelek ya, ih kamu. Jangan pikirin itu, Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hati kalian. Karena kalian spesial, kalian indah di mata Tuhan. Oke? Ya, yuk kita doa sama-sama yuk. Tangannya tutup. Matanya ditutup juga. Ayo, kita mau doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sayang sekali sama kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau telah merancangkan semua yang baik, semua yang indah bagi masa depan kami. Dan kami anak-anak yang paling disayang Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Yuk sekarang kita sama-sama ngomong ya. Aku hebat, aku kuat, aku indah, aku spesial, aku pintar, aku cerdas, aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku dibenarkan karena imanku dalam Tuhan. Terima kasih. Yo, bye-bye. God bless ya. Thank you, Ci. Oke, nah ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang berada di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan September. Nah, jangan lupa juga untuk terus mengikuti update dari Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ@CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.